Menjelang akhir tahun 2025, perekonomian Indonesia terlihat tetap bertahan di tengah berbagai tekanan global. Namun, seberapa kuat ketahanan tersebut dan indikator apa saja yang benar-benar menopangnya sepanjang tahun ini? Kita akan ulas selengkapnya dalam jelang akhir tahun. Ini 5 sinyal penting dari ekonomi RI. Kita lihat di slide yang pertama. Nah, sepanjang tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sebetulnya mengalami naik turun. Pada awal tahun sebetulnya sempat melambat lalu berangsur membaik di periode berikutnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum ini masih bertahan di kisaran 5% pada kuartal 1 tahun 2025. Nah, ekonomi Indonesia tumbuh 4,87% secara tahunan, di mana angka ini sebetulnya lebih rendah dibandingkan kuartal 1 di tahun 2024 yang saat itu berada di 5,11%. Dan di kuartal 4 tahun 2024 di sini sekitar 5,02%. Nah, perlambatan di awal tahun ini menunjukkan adanya tekanan pada daya beli masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kebijakan efisiensi belanja pemerintah pusat. Nah, untuk menahan dampak perlambatan tersebut, pemerintah menyalurkan berbagai paket stimulus ekonomi agar masyarakat tetap terjaga memasuki kuartal 2 2025 dari segi konsumsi. Nah, pertumbuhan ekonomi tampak kembali menguat, di mana BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh hingga 5,12% secara tahunan dan 4,04% secara kuartalan, di mana capaian ini lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya yang juga melampaui perkiraan pasar. Nah, dengan hasil ini, maka pertumbuhan ekonomi kembali berada di atas level psikologis 5% pada kuartal 3 tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi sedikit melambat namun tetap stabil, di mana ekonomi Indonesia tumbuh 5,04% secara tahunan dan 1,43% secara kuartalan, di mana konsumsi masyarakat ini masih menjadi penopang utama pertumbuhan. Hal ini terlihat dari kinerja sektor makanan dan minuman, akomodasi, serta berbagai barang dan jasa di tengah ketidakpastian global. Kemudian sebetulnya surplus neraca perdagangan juga masih berlanjut dan membantu menopang perekonomian nasional untuk menjaga momentum pertumbuhan. Di mana pemerintah kembali menyalurkan paket stimulus ekonomi pada kuartal 3 2025 dengan nilai 10,8 triliun rupiah. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan paket stimulus lanjutan dengan skema 8 plus 4 plus 5 yang mencakup program percepatan tahun 2025, program lanjutan ke 2026, serta program unggulan penyerapan tenaga kerja sejak Oktober 2025. Nah, stimulus diperkuat dengan tambahan program bantuan langsung tunai, kesejahteraan rakyat, dan juga perluasan program magang lulusan perguruan tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini, ekonomi memang tetap tumbuh, tetapi apakah pertumbuhan itu juga terasa di kehidupan sehari-hari? Jawabannya kita lihat yang tercermin dari pergerakan harga dan juga inflasi. Pada awal tahun 2025, kalau kita lihat di sini memang tekanan inflasi ataupun tingkat inflasi ini masih sangat rendah pada Januari khususnya. Inflasi saat itu tercatat 0,76% secara tahunan, kemudian inflasi sempat masuk ke zona deflasi sebesar 0,09% secara tahunan. Nah, tekanan inflasi ini mulai muncul kembali pada Maret 2025. Ketika inflasi tahunan naik menjadi 1,03%, hal ini seiring terjadi karena memang inflasi bulanan yang cukup tinggi masuki kuartal 2 tahun 2025. Inflasi tahunan bergerak naik secara lebih konsisten pada April, di mana saat itu inflasi mencapai 1,95% dan bertahan di kisaran 1,6% sampai 1,9% hingga Juni. Nah, kondisi ini sebetulnya menunjukkan adanya pulihan ataupun mulihnya tekanan harga setelah inflasi sangat rendah terjadi di awal tahun. Meskipun memang kalau secara bulanan inflasi di sini masih berfluktuasi dan sempat mengalami deflasi pada Mei ataupun semester 2 2025. Nah, inflasi ini semakin menguat ternyata, menguat inflasi tahunan naik menjadi 2,37% pada Juli. Meski memang sedikit menurun pada Agustus kemudian meningkat di level 2,65% pada September dan kemudian mencapai 2,86% di periode Oktober dan pada November 2025. Inflasi tercatat 2,72% secara tahunan dan 0,17% secara bulanan. Nah, ternyata angka ini lebih rendah dibandingkan Oktober 2025.
Namun memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan November 2024 yang saat itu berkisar 1,55% secara keseluruhan. Nah, inflasi 2025 sebetulnya masih berada dalam target pemerintah, yaitu di level 2,5% dengan toleransi plus minus 1%. Hal ini menunjukkan proses normalisasi harga berjalan relatif terkendali. Nah, lalu bagaimana nih dengan posisi Indonesia di tengah arus perdagangan global? Maka disinilah peran neraca perdagangan menjadi penting. Kita lihat datanya. Sepanjang tahun 2025, neraca perdagangan Indonesia ini masih mencatatkan surplus pada Oktober 2025. Nah, neraca perdagangan mencatat surplus sebesar 2,4 miliar dolar Amerika Serikat, meskipun memang lebih rendah dibandingkan September 2025 yang saat itu tercatat 4,34 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, capaian ini sebetulnya memperpanjang rekor surplus Indonesia selama 66 bulan berturut-turut, di mana surplus tersebut didukung oleh ekspor yang lebih tinggi dibandingkan impor yang nilai ekspornya saat itu tercatat 24,24 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara dari sisi impor sebesar 21,84 miliar dolar Amerika Serikat. Kondisi ini mencerminkan adanya ketahanan sektor eksternal Indonesia dan juga membantu menjaga stabilitas ekonomi menjelang akhir tahun 2025. Nah, kalau perdagangan luar negeri ini masih memberikan bantalan, namun siapa sih sebetulnya yang benar-benar merasakan dampaknya? Kita akan melihatnya dari kondisi pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja nasional sebetulnya menunjukkan adanya perbaikan meskipun memang masih terbatas per Agustus tahun 2025, di mana tingkat pengangguran terbuka berada di level 4,85%. Angka ini setara dengan 7,46 juta orang pengangguran dari total angkatan kerja sekitar 154 juta orang. Artinya apa? Dari setiap 100 orang angkatan kerja, maka sekitar 5 orang ini masih belum bekerja dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah pengangguran ini sebetulnya turun sekitar 4.000 orang, di mana penurunan ini menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja meskipun memang lajunya masih lambat, di mana jumlah penduduk usia kerja meningkat sekitar 2,8 juta orang dalam setahun terakhir. Artinya kebutuhan penciptaan lapangan kerja baru masih cukup besar dari total 154 juta angkatan kerja. Nah, sekitar 146,54 juta orang yang telah bekerja, jumlah ini sebetulnya naik sekitar 1,9 juta orang dibandingkan dengan periode Agustus 2024. Tapi yang menjadi catatan adalah kualitas pekerjaan ini masih menjadi perhatian karena sekitar 98,6 juta orang bekerja penuh, tapi sementara sisanya bekerja paruh waktu atau setengah menganggur. Lantas di tengah lapangan kerja yang terus bertambah, tetapi apakah kesejahteraan ikut meningkat? Kita lihat di slide berikutnya. Jumlah penduduk miskin per Maret 2025 ini tercatat mencapai 23,85 juta orang. Angka ini sebetulnya semakin menurun ya, bahkan menurun tipis dan menjadi level terendah dalam 2 dekade terakhir, tapi ini di wilayah perkotaan. Persentase penduduk miskin ini naik dari 6,66% menjadi 6,73%. Kenaikan ini berkaitan dengan meningkatnya setengah pengangguran di perkotaan, yaitu sekitar 0,46 juta orang. Selain itu, adanya faktor kenaikan harga pangan seperti cabai rawit, minyak goreng, dan juga bawang putih ini turut menekan daya beli masyarakat perkotaan, terutama kelompok berpendapatan rendah dan kelompok rentan miskin. Sebaliknya, kondisi kemiskinan di pedesaan ini membaik. Persentase penduduk miskin di pedesaan turun 11,34% menjadi 11,03%. Perbaikan ini sejalan dengan meningkatnya nilai tukar petani. Tentunya pemirsa, sepanjang 2025 kalau kita lihat dari data-data tadi yang sudah dijabarkan, ekonomi Indonesia sebetulnya terbukti mampu bertahan di tengah tekanan global. Pertumbuhan tetap bergerak, kemudian inflasi tetap terjaga, dan kinerja perdagangan luar negeri ini masih menjadi penyangga utama. Namun di balik stabilitas tersebut masih tersimpan tantangan mendasar. Daya beli masyarakat, kualitas lapangan kerja, serta ketimpangan wilayah menjadi pekerjaan rumah yang perlu perhatian serius ke depannya.